小朋友们，早安！早安，老师！新年快乐！新年快乐，老师！ Ingat ya, ucapkan新年快乐 buat papa, mama, kakek, nenek, dan semua yang merayakan Imlek. Sudah, laushe. Hao, Pak. Anak-anak, sebelum mulai sekolah minggu, kita berdoa yuk. Ambil sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ibadah sekolah minggu. Engkau sungguh menyayangi kami. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami selalu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Anak-anak, tadi kita berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan sayang sekali kepada kita. Alkitab yang mengatakan itu. Yuk kita menyanyikan Jesus Loves Me, lalu dilanjutkan dengan bahasa Mandarinnya 2 kali ya. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Sebagai ucapan syukur, mari kita berikan persembahan mingguan.
Oh iya, kalian ingat amplop angpau ini? Buat yang merayakan Imlek, selain memberikan persembahan mingguan, bisa menambahkan persembahan perpuluhan dari angpau yang kalian dapatkan ya. Bila kalian belum bisa menghitung persembahan perpuluhan, bisa minta tolong kepada papa atau mama. Nah, persembahan mingguan dan persembahan perpuluhan bisa digabung dengan scan QR code atau ditransfer ke rekening gereja. Ingat, tambahkan angka 6 di belakang nominalnya ya. Anak-anak, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan Terima Kasih Tuhan. Anak-anak, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Anak-anak, mari kita berdoa untuk persembahan. Ambil sikap berdoa, lalu saya yang pimpin, oke? Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan mingguan dan persembahan perpuluhan. Berkatilah, kiranya dapat digunakan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Hore, tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum pisah kelas, kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku ya. Silahkan berdiri anak-anak. Siap-siap. Semangat ya. Boleh pakai gerakan. Kita pisah kelas ya. Untuk kelas kecil silakan ikut Lause Ahwang. Untuk kelas besar silakan ikut Lause Wina. Selamat menikmati firman Tuhan.
嗨，小朋友们，早安！早安，老师。老师juga mengucapkan nih, 新年快乐. Wah, anak-anak pasti seneng ya dapat banyak angpau. Enggak, Lause. Angpau mah sedikit sekarang. Karena kita nggak bisa kumpul-kumpul, makanya dapatnya sedikit. Oh, kasihan. Gak usah sedih deh. Yuk, hari ini Lause mau ajak kalian jalan-jalan. Asik. Tapi jalan-jalan kemana Lause? Emang bisa jalan-jalan? Kan lagi COVID. Kita jalan-jalan pakai virtual. Kita akan jalan-jalan di tempat yang jauh sekali. Lalu Lause juga mau bawa kalian kembali ke masa yang lampau. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Lipatkan tangannya, tutup matanya. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa berbakti. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar cerita. Tuhan juga menjaga dan menolong kami, supaya kami mengerti dan kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, yuk sekarang kita sudah siap-siap. Kita akan berangkat sekarang semuanya. Yuk jalan. Nah, sekarang kita sudah sampai anak-anak. Sudah di Mesir. Wah, mau lihat piramid ya Lause? Bukan, kita mau ke penjara. Penjara? Ngapain Lause? Kita mau lihat seseorang di sana. Namanya Yusuf. Kenapa Yusuf di penjara Lause? Karena istri Potifar yang berbohong bahwa Yusuf telah mengganggunya. Anak-anak tahu nggak siapa itu Potifar? Dia adalah kepala pengawal istana. Karena istri Potifar berbohong bahwa Yusuf telah mengganggunya. Anak-anak tahu siapa itu Potifar? Dia adalah kepala pengawal istana. Masuk penjara tentunya tidak enak kan anak-anak? Nah, meskipun Yusuf dalam penjara, Yusuf tetap percaya dan taat pada Allah. Pada suatu hari, karena marah, Raja Firaun memasukkan juru minuman dan juru roti kesayangannya ke dalam penjara. Yusuf melihat mereka berdua sedang sedih. Terus Yusuf bertanya kepada mereka, apa yang membuat wajah mereka sedih? Oh, kata kedua bapak itu, kalau mereka bermimpi, tapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpi mereka. Yusuf meminta kedua bapak itu untuk menceritakan mimpinya, karena Yusuf percaya bahwa Allah yang membantunya mengartikan mimpi itu. Juru minuman bermimpi melihat 3 tangkai anggur yang berbuah bagus dan segar, memetiknya dan memerasnya, lalu memberikannya kepada Raja Firaun. Yusuf mengartikan mimpi itu bahwa dalam 3 hari
juru minuman akan bebas dan kembali bekerja di istana. Yusuf berpesan kepada juru minuman agar menceritakan kepada raja bahwa Yusuf tidak bersalah. Juru minuman itu berjanji akan menceritakan kepada raja. Setelah mendengar arti mimpi yang bagus dari juru minuman, juru roti itu pun semangat untuk menceritakan mimpinya. Bahwa ia bermimpi membawa 3 bakul roti untuk Raja Firaun. Tetapi datang burung-burung dan dimakan habis oleh burung-burung. Yusuf mengartikan mimpi juru roti itu bahwa dalam 3 hari juru roti itu akan dihukum mati. Nah, anak-anak, ternyata benar. 3 hari kemudian, di hari ulang tahun Raja Firaun, juru roti itu dihukum dan juru minuman kembali bekerja sebagai juru minuman raja. Tapi juru minuman itu lupa akan janjinya kepada Yusuf. Walaupun tetap di penjara, Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Setelah 2 tahun berlalu, di istana Raja Firaun bermimpi. Melihat di tepi sungai Nil ada 7 ekor lembu kurus jelek sekali memakan 7 ekor lembu gemuk. Lalu raja pun terbangun. Saat raja tertidur lagi, dia pun bermimpi lagi. Melihat ada 7 bulir gandum yang kurus rayu memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Raja pun terbangun lagi. Pada pagi harinya, Raja Firaun mengumpulkan semua orang yang pandai mengartikan mimpi. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi raja. Juru minuman itu menghadap raja dan memberitahukan kepada Yusuf bahwa orang yang pernah mengartikan mimpinya dan pasti bisa mengartikan mimpi raja. Lalu Yusuf pun dipanggil ke istana. Raja pun menceritakan mimpinya. Yusuf berkata bahwa bukan saya yang mengartikan mimpi, tetapi Allah yang memberitahukan artinya. Yusuf mengartikan mimpi raja bahwa 7 lembu yang gemuk dan 7 gandum yang gemuk berarti akan ada 7 tahun berkelimpahan banyak makanan di Mesir. Lalu ada 7 lembu kurus jelek dan 7 gandum yang kurus kering. Berarti setelah itu 7 tahun berkelimpahan makanan akan ada 7 tahun kelaparan. Orang-orang tidak dapat menanam dan panen. Akibatnya orang-orang akan kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar raja mencari 1 orang yang pintar dan bijak untuk mengatur dan mengumpulkan, menyimpan bahan makanan. Jadi, jika bencana kelaparan datang, bisa memakai simpanan makanan untuk membantu rakyat. Akhirnya Raja Firaun menjadi senang dan ia memilih Yusuf karena raja sadar bahwa Yusuf adalah orang yang bijaksana dan penuh hikmat. Semua yang dilakukannya selalu dalam pernyataan Allah. Firaun memberikan cincin pada jari Yusuf dan memberikan Yusuf pakaian yang bagus dan kalung emas. Artinya, Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Yusuf pun mulai semua tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia memerintahkan untuk mengumpulkan hasil gandum. Akhirnya banyak sekali simpanan makanan. Yusuf melakukan tugas dengan baik. Pada waktu kelaparan datang, Mesir ada simpanan makanan. Banyak orang yang datang kepada Yusuf dan Yusuf membuka simpanan gandum dan menjual kepada seluruh rakyat.
Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan, oleh karena Allah menyertai Yusuf dan memberkati semua yang dilakukan Yusuf. Jadi dari kisah Yusuf ini kita bisa belajar dua hal ya anak-anak. Satu, God is in control. Allah yang berkuasa mengatur kehidupan kita. Yuk kita baca bersama-sama. God is in control. Allah yang berkuasa mengatur kehidupan kita. Ya, kita lihat Yusuf. Dia tidak mengerti kenapa dia dijual, jadi budak, dituduh, bahkan masuk penjara. Dan juga menolong orang, tapi dilupakan. Semuanya pasti tidak enak buat Yusuf. Tapi Yusuf tetap percaya bahwa Allah yang mengatur semuanya untuk kebaikan dia. Seperti apa yang kita alami, mau baik ataupun tidak baik, kita harus percaya bahwa Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur keadaan, mengatur cuaca, mengatur kita waktu sehat, kita senang, atau juga mungkin sedih atau sakit. Bahkan sekarang ini ada COVID-19. Nah, kita harus percaya bahwa Allah memberikan semuanya itu pasti untuk kebaikan kita semua. Yang kedua, God is good. Allah itu baik. Yuk kita baca bersama-sama. God is good. Allah itu baik. Nah, anak-anak kita lihat Yusuf. Dulu hidupnya enak, disayang sama ayahnya. Tapi berubah total. Dia dijual, dia masuk penjara. Tetapi Yusuf tetap percaya kepada Allah. Dia malah mengaku bahwa Allah lah yang mengartikan mimpi semuanya itu. Yusuf sangat dekat dengan Allah. Allah itu baik, selalu menjaga Yusuf. Demikian juga Allah sangat baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita tetap percaya kepada Allah. Anak-anak, Lause mau juga berharap anak-anak bisa seperti Yusuf. Selalu percaya kepada Allah yang mengatur semua kehidupan kita, dan Allah lah yang selalu menjaga kita. Nah, yuk hari ini kita ada ayat hafalan. Diambil dari Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ya, kita bersama-sama ya sekali ya. 1, 2, 3. Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ya, yuk kita sebelum mulai aktivitas kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar cerita tentang Yusuf. Mengajarkan kami seperti Yusuf selalu percaya kepada Allah yang mengatur kehidupan kami, dan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami selalu menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
amin. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan dengan aktivitas ya. Oke, bye-bye. Zaijian. Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan membuat aktivitas sesuai dengan cerita firman Tuhan hari ini. Seperti ini ya. Pertama-tama kita ambil karton manila, kita bagi dua, terus kita gunting, ya, dan hasilnya seperti ini, ya. Nah, terus kita bolongin. Caranya kita mengukur sini, dari sini ke sini 1 cm, ya, di bawahnya juga sama 1 cm. Nah, dari jarak ke sini 2,5, selanjutnya 2 cm, 2 cm, 2 cm. Jadi ini masuk 2,5, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Habis itu kita bolongin, ya, bolongin pakai pembolong ya. Sini seperti ini, baru kita tempel ya, tempel Yusufnya. Kalau juru roti, kalau juru minuman. Sesudah tempel kita masukin tali untuk jerujinya ya. Nah, kita masukin tali, semuanya dimasukin tali. Terus dibalik kita isolatif, nanti hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, di belakangnya kita isolatif semua ya. Baru kita tempel di belakangnya dengan cara kita kasih isolatif ya. 2 lembar sini. Nah, sesudah itu kita tempel, tapi jangan lupa masukin tali sebagai gantungannya ya, di belakangnya. Nih, sebelum ditempel. Nah, kalian bisa ngukur ya, di sini jaraknya 1,5 cm, 1,5, dipotong bagi 4 seperti ini ya, dan dikasih isolatif semuanya. Nah, baru ditempel ini. Ditempel di sini 1. Jadi kalian tempel dulu yang sebelah sininya ya. Ada yang tempel sebelah sini, baru nanti ditempel juga sebelah sini. Ya, sebelah sini. Nah, ini hasilnya akan nanti seperti gini ya. Ya, ini hasilnya. Nah, dan kalian bisa tulis di sininya, God provided for Joseph while he was in jail. Di bawahnya, God will also provide for you. Kejadian 40. Nah, kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan ini, silakan dikirim ke losunya masing-masing sebelum jam 5. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.